Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenal diri, Taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Angkatan 67. Nama Gilang Permana STB 501, Program Studi Teknik Lulusan kelas C. Izin Ibu, di sini saya akan membuat tugas UTS dengan membuat video dengan durasi 10 menit. Itu di sini saya sebagai Karutan Jepara akan melaporkan mengenai kondisi operasional Rutan Jepara berdasarkan data terbaru per 26 Mei 2025 sampai sekarang. Saat ini, Rutan Jepara menghadapi tantangan operasional yang cukup serius akibat lonjakan jumlah penghuni yang melampaui kapasitas ideal atau yang dinamakan overcrowded. Kapasitas hunian yang seharusnya hanya menampung 180 orang kini harus menampung hingga 331 penghuni. Kondisi ini tentu berdampak pada berbagai aspek, mulai dari keterbatasan ruang hingga meningkatnya beban kerja petugas. Tetapi saya selaku Karutan memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap terpenuhi dan pembinaan dari Rutan Jepara tetap jalan sesuai dengan SOP. Dan dari jumlah 311 narapidana terdiri dari 163 warga binaan tindak pidana umum seperti pelecehan seksual, pencurian, dan pembunuhan, dan 143 tindak pidana narkotika, 3 orang tindak pidana korupsi, dan 3 lainnya adalah tindak pidana cukai. Dari jumlah 311 warga binaan terdiri dari 297 narapidana laki-laki dan 15 narapidana perempuan, serta 1 diantaranya adalah narapidana warga negara asing. Dan lonjakan jumlah penghuni tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah kasus yang terjadi di wilayah Jepara. Akibatnya tekanan terhadap fasilitas dan sistem pengelolaan rutan semakin besar, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini agar kondisi tetap terkendali dan pelayanan tetap berjalan dengan baik seperti semestinya. Berdasarkan data yang tersedia, segmentasi penghuni saat ini didominasi secara signifikan oleh kasus narapidana seperti narkotika. Tingginya kasus ini juga dipengaruhi oleh secara kuat oleh letak geografis Jepara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, sehingga menjadikannya kawasan yang rentan terhadap jalur transaksi gelap dan peredaran narkoba melalui khususnya jalur laut. Dan dari itu juga selain permasalahan narkotika, kategori pidana umum juga mencatatkan angka yang cukup menonjol, meliputi kasus pelecehan seksual, pencurian, hingga penipuan. Keberagaman jenis ini, tindak pidana ini menjadi indikator nyata mengenai kompleksitas dan tingginya angka kriminalitas yang terjadi di wilayah yang dijuluki sebagai kota ukir ini atau di kota Jepara. Dan dari sisi demografisnya juga, komposisi penghuni menunjukkan adanya ketimpangan gender yang sangat jelas. Soalnya mayoritas penghuni itu didominasi oleh laki-laki, sementara populasi penghuni perempuan tercatat dalam jumlah yang sangat sedikit. Oleh karena itu, hal ini memberikan gambaran mengenai profil kerawanan sosial dan sasaran penegakan hukum di wilayah tersebut atau di rumah tahanan kelas 2B Jepara. Kelebihan beban narapidana sebesar 3 kali lipat dari kapasitas aslinya menimbulkan dampak antara lain yang pertama ada penurunan standar sanitasi, yaitu kepadatan ruang yang melebihi batas wajar sehingga secara drastis menurunkan kualitas sanitasi dan higienitas lingkungan penjara. Soalnya ketika sebuah sel yang seharusnya dihuni sedikit orang dipaksa untuk menampung massa dalam jumlah besar, otomatis sirkulasi udaranya menjadi buruk dan fasilitas pembuangan limbah menjadi overload atau overkapasitas. Kondisi ini juga menciptakan lingkungan yang sangat ideal bagi penyebaran penyakit menular, yaitu seperti penyakit tuberkulosis, penyakit kulit, hingga infeksi pernafasan yang dapat menyebar dengan sangat cepat di antara para narapidana karena ketiadaan jarak fisik yang memadai. Saya
sebagai Karutan memberikan arahan untuk melakukan pengecekan kesehatan setiap minimal 1 minggu sekali untuk memantau kesehatan para narapidana yang ada di rutan Jepara ini. Terus yang kedua itu ada kurangnya stabilitas keamanan, yaitu overkapasitas menciptakan ketidakseimbangan yang sangat berbahaya antara jumlah penghuni dengan jumlah petugas sipir yang berjaga. Sehingga rasio pengawasan yang tidak proporsional ini melemahkan kontrol otoritas atas area penjara dan sehingga menciptakan celah munculnya konflik antar para narapidana seperti perkelahian kelompok hingga kerusuhan massal. Selain itu, tekanan psikologis juga mempengaruhi akibat ruang gerak yang sangat sempit membuat tingkat stres narapidana meningkat, yang seringkali berujung pada tindakan nekat seperti upaya pelarian karena situasi di dalam sel dianggap sudah tidak layak terkendali dan tidak kondusif dan tidak layak untuk dihuni. Terus yang ketiga ada pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM ini terjadi bukan karena kesengajaan fisik, melainkan karena ketidakmampuan sistem dalam menyediakan kebutuhan primer secara layak, yaitu dari mulai porsi makan yang tidak bergizi mungkin terus seimbang, pakaian yang tidak pernah diganti, hingga terbatasnya akses layanan medis darurat, dan hidup dalam hal kesempitan yang ekstrim tanpa fasilitas dasar yang manusiawi merupakan bentuk degradasi martabat manusia. Yang terakhir ada tingginya anggaran negara, yaitu secara ekonomi. Fenomena overkapasitas ini memberikan beban finansial yang sangat-sangat berat pada APBN kita. Soalnya semakin banyak jumlah narapidana, maka semakin besar pula dana yang harus dikucurkan pemerintah untuk setiap harinya, hanya untuk biaya makan dan perawatan kesehatan rutin. Dan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas seperti hukum justru habis terserap untuk biaya operasional dasar guna menghidupi narapidana yang jumlahnya terus meningkat melampaui kemampuan fasilitas yang tersedia di rumah tahanan kelas 2B Jepara ini. Saya selaku Karutan mengambil langkah strategis dengan menerapkan berbagai kebijakan guna mengurangi permasalahan overkapasitas yang saat ini terjadi di rumah tahanan kelas 2B Jepara. Kebijakan tersebut dirancang sebagai upaya komprehensif untuk menekan jumlah penghuni yang melebihi daya tampung yang ada, dan untuk sekaligus memastikan kondisi rumah tahanan tetap kondusif dan aman bagi warga binaan maupun untuk petugas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengurangi tingkat kepadatan secara bertahap sekaligus menjaga kualitas pelayanan dan keamanan di dalam rumah tahanan kelas 2B Jepara. Yang pertama ada kebijakan penerapan restoratif justice. Saya selaku Karutan menghimbau masyarakat untuk menghindari masalah hukum. Masyarakat dapat menyelesaikan dengan kekeluargaan, apalagi jika permasalahannya hanya masalah sepele. Dengan diterapkannya hal ini, pasti dapat mengurangi overkapasitas di rutan Jepara ini. Terus yang kebijakan yang kedua, saya membuat pemindahan narapidana. Pada tanggal 24 Juni 2025, Rumah Tahanan Kelas 2B Jepara telah melaksanakan pemindahan sebanyak 18 narapidana ke Lapas 1 Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan atau LPP di Semarang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Rutan Jepara dalam mengatasi permasalahan overkapasitas atau overcrowded. Dan pemindahan ini juga telah melalui proses seleksi dan penilaian yang sangat ketat. Kami melakukan pemindahan narapidana berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing warga binaan. Dan harapannya langkah ini dapat meningkatkan keamanan
dan ketertiban, serta meningkatkan pelayanan di rumah tahanan kelas 2B Jepara. Dan yang terakhir ada edukasi publik. Kami juga melakukan edukasi publik mengenai kesadaran hukum masyarakat untuk menekan angka kriminalitas, khususnya pada penyalahgunaan narkotika di wilayah pesisir atau daerah dekat laut. Karena lokasi Jepara yang dekat dengan pelabuhan sering menjadi tempat yang rawan terjadi pengiriman dan penerimaan obat-obat terlarang seperti narkotika. Cukup materi dari saya. Di sini Bu, jika ada salah perkataan maupun salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri dengan penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin terima kasih.